ini naik ke hukum, kita juga udah mencoba untuk mempertahankan ini secara kekeluargaan ya, tapi tidak works. Benarkah Andrew awalnya optimis rujuk karena Tengku Dewi menjemputnya saat baru keluar rehabilitasi narkoba? Mediasinya gagal, kita memang udah sepakat untuk mengakhiri ini baik-baik. Akhir drama rumah tangga Tengku Dewi dan Andrew Andika sepakat untuk cerai setelah diwarnai air mata dan mediasi gagal. Setelah sempat ditunda lantaran ketidakhadiran Andrew Andika selaku tergugat, sidang perceraian Andrew Andika dan Tengku Dewi yang mengagendakan mediasi antara pihak penggugat dan tergugat akhirnya digelar di Pengadilan Agama Cibinong Rabu kemarin. Dengan memakai pakaian serba putih dan setelah sudah diduga sejak awal, mediasi pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 8 April 2017 itu gagal. Alhasil, Tengku Dewi dan Andrew pun sepakat menyudahi kebersamaan mereka sebagai pasangan suami istri selama 7 tahun terakhir ini, walau sidang belum putusan. Sebagai catatan penting, keduanya ingin menjalani proses perceraian ini secara baik, tanpa harus diwarnai rasa benci dan dendam. Maka inilah sidang mediasi yang gagal antara Tengku Dewi dan Andrew Andika di Pengadilan Agama Cibinong. Tadi juga sempat cacatan pakai baju apa, ya udah pakai baju putih aja, ya udah pakai baju putih juga. Mediasi proses berjalan, dalam seminggu ke depan nanti akan ada laporan dari mediator bagaimana hasil daripada mediasi tersebut. Memang sudah dibuat kesepakatan juga dan Bu Dewi juga tadi sudah sampaikan, itu bisa kita langsung ke pembuktian, tapi gimana majelis hakim? Biar sama-sama bisa melanjutkan hidup dengan tenang kan. Mediasinya gagal, kita memang udah sepakat untuk mengakhiri ini baik-baik, tanpa ada drama, tanpa ada huru-hara, jadi kita akhiri baik-baik. Kaget juga, kaget ada, takut ada, ini udah 2 kali dia gugat aku juga. Jadi mungkin ya memang udah matang dan mantap juga pilihannya untuk bercerai, jadi ya aku coba jalanin dan aku coba terima pilihan dia. Meski keinginannya untuk bercerai akan segera terwujud, namun tak urung Tengku Dewi tetap tak kuasa menahan tangis saat sidang mediasi digelar. Yang jadi sorotan melihat hal itu, Andrew pun langsung memberikan tisu untuk menghapus air mata, serta tidak lupa mengusap-usap punggung wanita yang sempat menjadi belahan hatinya itu. Lalu, benarkah baik Andrew maupun Dewi tak menyangka jika rumah tangga mereka yang awalnya berjalan manis, ternyata harus kandas di tengah jalan? Sebelum ini naik ke hukum, kita juga udah mencoba untuk mempertahankan ini secara kekeluargaan ya, tapi tidak works. Jadi sepertinya memang keputusan kita ini yang terbaik lah buat aku dan juga buat dia. Mungkin setelah ini kita akan menemukan kebahagiaan kita sendiri juga. Ini pertama kali ngerasain berada di pengadilan, terus pertama kali ngerasain perceraian juga, jadi ya pasti emosional sih. Ya aku juga kaget juga, aku kaget. Dewi sempat nangis juga, terus aku tanya kenapa, terus dia bilang oh enggak apa-apa kok, dia bilang kayak gitu. Terus oh ya udah oke. Terus aku kasih tisu, aku tawarin minum juga. Terus dia, ya aku kasih inilah, kasih semangat lah buat dia.
Prahara yang datang bertubi-tubi pasca pengkhianatan cinta yang dilakukannya serta jerat narkoba yang kemudian berujung gugatan cerai dari sang istri diakui Andrew menjadi titik nadir dalam kehidupannya selama ini. Ya, kebahagiaan hidup berumah tangga bersama sang istri yang sempat dirasakannya seketika sirna seiring prahara yang datang menghampiri. Meski begitu, Andrew yang berkeluarga negaraan Amerika tak lupa bersyukur memiliki istri seperti Tengku Dewi yang telah disakitinya namun tetap memberi perhatian terhadapnya, termasuk menjemputnya saat lepas dari rehabilitasi atas kasus narkoba. Lantas apa alasan dari Dewi sendiri yang masih tetap bersikap baik dan memberi perhatian kepada Andrew di tengah proses perceraian mereka? Benarkah Andrew awalnya optimis rujuk karena Tengku Dewi menjemputnya saat baru keluar rehabilitasi narkoba? Nah itu alasannya karena statusnya kan memang masih belum ada akta cerai, masih statusnya istri. Dan pada saat itu tuh penjemputan diwajibkan keluarga yang harus jemput. Dan ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani juga. Ibunya itu udah tua, tidak memungkinkan untuk warawiri ngurus ini itu. Jadi Andrew di H-1 itu minta tolong sama saya untuk kamu bisa nggak jemput aku, soalnya lawyer nggak boleh karena bukan keluarga, jadi harus keluarga. Ya aku mikirnya ya udah why not gitu kan. Gue berterima kasih banyak, udah dia masih tetap perhatian, dia masih tetap peduli. Walaupun gue sudah mendapatkan musibah itu, dan dia masih mau bantu, dia masih mau datang, masih mau menjenguk, masih mau menjemput. Ya itu petunjuk kalau misalnya memang hati dia sangat besar, kalau misalnya memang dia bisa berbesar hati dan bisa melupakan, bisa melewati itu semua. Setiap rumah tangga pasti ada permasalahannya seperti itu, jadi kita nggak tahu bakalan seperti apa ke depannya gitu. Selain tuntutan cerai, diketahui Tengku Dewi juga menuntut hak asuh anak dan nafkah anak sebesar 20 juta per bulan dari Andrew. Seperti juga tuntutan cerai, Andrew Andika pun dengan lapang mengabulkan kedua tuntutan itu, namun dengan catatan ia tetap diberi akses seluas-luasnya untuk menemui kedua buah hatinya. Andika mengaku siap menanggung nafkah dan biaya pendidikan anak-anaknya lantaran selepas bebas dari penjara, ia sudah kembali memiliki pekerjaan. Ya, biar Wisnu jelasin ya. Sebelumnya Wisnu minta maaf sama dia. Iya. Aku keluar tanggal 31, tanggal 4-nya langsung ada kerjaan. Alhamdulillah masih bisa diberi kepercayaan. Makanya aku banyak-banyak berterima kasih banget. Ini seperti diberi kesempatan kedua lah buat aku. Justru semangat, aku pengen cari uang lagi, aku pengen kerja lagi, aku pengen jadi lebih baik lagi. Dia menyanggupi, alhamdulillah, semoga bertanggung jawab ya. Pihak tergugat juga udah menyanggupi apa yang tertera di dalam gugatan. 20 juta per bulan menarik? Iya. Kalau mau lebih boleh. Dan pasca ketuk palu perceraiannya nanti, Tengku Dewi mengaku siap membuka lembaran baru hidupnya. Salah satunya dengan cara pindah dari Jakarta dan tinggal di Bali. Sementara terkait harta gono gini, Dewi dan Andrew ternyata telah menyepakati hal itu di luar sidang. Ditambah lagi, keduanya juga memiliki perjanjian pranikah, utamanya terkait pisah harta. Lantaran status warga negara asing yang masih melekat pada diri sang suami. Lalu benarkah kepindahan ke Bali karena Tengku Dewi ingin mengubur masa lalu yang pahit? Kita kenalnya baik-baik ya, kita juga berpisah secara baik-baik. Terus aku nggak akan membatasi ya, maksudnya untuk soal anak kita bisa jadi co-parenting yang baik lah. Dan
Ya, kalau bisa jaga sikap lah. Ini dari masalah ini tuh pasti ada hikmahnya, kamu bakal menjadi orang yang lebih baik lagi. Oh, yang aku sewain rumah. Jadi aku tuh ada rencana pengen coba-coba dulu stay di Bali. Tadinya mau aku jual, cuma aku mikirnya, aduh takutnya nanti nggak betah gitu kan di sana karena harus memulai sesuatu yang baru. Eshannya harus pindah sekolah juga. Kayaknya aku jangan ngambil keputusan tuh yang terburu-buru. Jadi aku pikir ya udahlah liburan aja dulu, yang long stay dulu aja. Nggak nuntut karena memang kita itu dari awal udah ada surat perjanjian pranikah. Karena Andrew kan WNA ya. Jadi kalau untuk WNA itu kalau misalnya aku mau beli aset segala macem itu aku harus ada surat yang menunjukkan bahwasannya ada surat pisah harta gitu. Rumah yang ini milik kita berdua. 2024 ini pembelajaran diri yang sangat penting banget buat aku untuk menjadi pribadi yang lebih baik.